Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda dan adik-adik semua, spesial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini kita akan mengadakan juga podcast spesial. Kita akan membahas tentang kesehatan gigi dan mulut pada anak. Dan alhamdulillah hari ini telah hadir bintang tamu kita, Dr. Gigi Maulidar, SPKG, spesialis konsultasi gigi. Masya Allah, kayak mana? Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah dokter? sehat. Sehat. Sebagai informasi, Dr. Maulidar ini bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar dan sebagai Ketua SMF Poli Gigi, dan juga beliau mantan Ketua Pengurus Persatuan Dokter Gigi Indonesia PDGI Wilayah Aceh tahun lalu. Dan hari ini juga kita akan sebentar lagi kita akan mensosialisasi ya dokter ya bersama anak-anak, cerita-cerita ya. Iya, cerita-cerita atau nanti juga akan ada praktek bersama dengan anak-anak TK Muslim Kid. Masya Allah. Dan untuk langsung aja ya dokternya kita podcast singkat ini kita akan bertanya-tanya sedikit tentang ilmu kesehatan gigi pada anak. Jadi dokter kan anak-anak memang anak-anak sekarang memang suka kali yang manis-manis ya dokter ya. Apalagi anak-anak yang memang suka dengan makan coklat, makan permen, itu memang udah makanan sehari-hari anak-anak ya. Dan kami juga pengen tahu nih dokter, ayah dan bunda juga di rumah pengen tahu gimana sih cara merawat kesehatan gigi pada anak-anak. Apakah sama dengan orang dewasa atau ada treatment khusus untuk anak-anak dokter? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda, memang bidang saya ini konservasi gigi. Kalau untuk yang dasar-dasarnya mungkin kita bisa berbincang di sini ya di podcast ini. Tapi memang ada spesifiknya lagi untuk gigi anak itu memang ada dokternya juga ya. Tapi kalau kita tanya bagaimana kita menjaga kesehatan gigi anak, apakah ada perbedaan dengan gigi dewasa ya? Memang kalau kita lihat secara anatomi itu bentuk gigi ya, pasti ada perbedaan ya. Anak-anak kan nanti ada masanya gigi itu berganti. Nah, kepada orang dewasa yang sudah komplit mungkin itu sekitar umur 11-12 tahun ya. Yang ini kita bicara secara normatifnya. Nah, kalau ditanya perbedaan pasti ada, dari anatomi saja sudah berbeda ya. Makanya ada juga spesialis kedokteran gigi anak ya. Jadi kalau kita tanya untuk anak, kalau di luar anatomi gigi maka ada hal lain. Contohnya secara perilaku ya. Ini yang agak berat dibandingkan kita menilai secara anatomi gigi ya, konsep-konsep itu. Nah, kalau ini itu perbedaannya. Kalau anak-anak kita butuh effort yang bagaimana ya, lebih besar dibandingkan orang dewasa. Walaupun orang dewasa kadang mungkin ada teledor juga dalam menjaga gigi ya. Nah, kalau untuk anak-anak seluruh keluarga harus terlibat. Iya, benar-benar. Kadang ya pada anak-anak tertentu seluruh keluarga harus terlibat. Nah, pada anak-anak tertentu juga ada yang memang dia kooperatif secara sendiri. Benar. Nah, nanti kalau memang ditanya bagaimana dong kita menjaga kesehatan giginya, tentunya yang terlibat langsung di situ adalah orang tuanya dan si anaknya itu sendiri. Jadi orang tua ikut berperan. Contoh aja, kalau ada nenek, kakek, apa di tua tante juga harus ikutlah kalau ini anak sulit sekali diberikan penerapan tentang sikat gigi aja. Nah, kalau untuk anak-anak misalnya contoh yang gimana sih? Misalnya mau sikat gigi ya, kita orang tua juga harus ikut berperan. Kita juga punya contoh yang baik untuk sikat gigi juga. Itu yang apa ya? Yang paling patronnya paling tepat lah. Iya, jadi menentukan menjaga itu yang paling itu orang tuanya juga. Gimana orang tua membentuk di rumah kebiasaan menjaga itu ya. Termasuk ya menjaga dalam bentuk makanan-makanan dan sebagainya. Makanan manis ya. Insya Allah. Dan gimana ya dok untuk mengantisipasi atau mencegah agar gigi anak itu tetap sehat, tidak berlubang, tidak busuk. Jangan kan dari kecil itu banyak kita lihat anak-anak yang memang giginya itu udah busuk duluan, udah berlubang duluan gitu. Nah, pertama adalah pada saat gigi ini
sekitar umur 6 bulan sudah tumbuh gigi susu, selanjutnya terus tumbuh-tumbuh yang lain. Nah, ini ada namanya apa ya, baby bottle syndrome. Jadi ada anak-anak yang berlubang gigi depan, iya, misalnya itu benar, pada iya. usia dia di 6, setahun, setahun setengah, 2 tahun dan terus gitu ya. Mungkin ini dia lebih banyak mengkonsumsi seperti susu botol ya. Jadi sufor itu berpengaruh juga, Dok? Ya, susu botol itu karena dia mungkin ada yang mengandung gula, even sekalipun ada yang menyatakan bahwa ini tidak ada gula gitu dalam mentionnya ingredient. Tapi untuk Hidayah yang Ikatan Dokter Anak itu paling tidak setuju dengan susu formula. Apalagi kan sufor ini anak-anak minumnya ketika mau tidur menjelang tidur. Hal inilah yang mungkin bukan mungkin ya, maksudnya inilah yang penyebabnya paling dasar ya, karena dia sudah bawa sampai tidur sampai pagi. Iya, benar. Tidak ada kalau sudah terbiasa gimana nih, Dok? Kalau nggak biasa dia nggak bisa nih kalau nggak. Nah, itu dibatasi, kemudian dia harus ada kumur dengan air putihnya. Harus minum air putihnya. Atau dia jangan berikan pada mau tidur. Nah, walaupun enak saya tengah malam setelah bangun. Nah, usaha ibu untuk melakukan setelah dia minum susu harus kasih air putih kan? Nah ini, untuk satu individu anak, oke, ini mungkin sukses. Tapi ada anak juga yang nggak bisa, mungkin kalsiumnya kurang juga akan terbentuk perlubangan-perlubangan. Ini pola makan lah yang harus kita kontrol. Selain dari itu ya makanan-makanan manis yang membuat dia lebih parah lagi gigi itu. Nah, kalau ada orang juga yang bertanya, kadang pernah ada dikasih ASI juga, dia ditanya ya, ini pakai ASI aja berlubang, Dok. Nah, saya ini mungkin harus di cross check juga ya, bahwa ada dikasih ASI juga harus ada selang dengan air putih juga. Jadi ini kita harus tahu. Kalau ada bayi berarti harus dibersihkan area mulut. Harus, dan orang tua yang berperan pakai pakai sikat gigi yang yang khusus pakai jari, segala macam sekarang produk lah. Iya, benar-benar. Nah, kalau mau pakai odol gimana? Nah, odol itu walaupun sekalipun dibilang aman tertelan. Tapi bukan untuk dimakan. Aman tertelan itu bukan berarti kita boleh setiap saat tertelan, nggak boleh juga. Dan jangan berikan odol itu terlalu sebiji. Sedikit jagung katanya. Jangan. Itu untuk anak-anak jangan. Sebiji ini aja. Kacang-kacang kedelai atau kacang hijau. Jadi tidak perlu banyak. Jadi jangan langsung aman bila tertelan, tidak boleh juga. Berapa banyak tuh nanti yang tertelan, ya kan? Terus karena dikonsepkan aman tertelan, jadi aman ya, nggak boleh. Itu. Iya. Dan kan, Dok, kalau treatment untuk sikat gigi anak itu sehari itu berapa kali ya? Atau sehari cukup sekali? Ya, sekarang ini gini, kalau kita sikat gigi itu ada dua dasarnya nih, sekarang ada 2 kali. Setelah 15 sebenarnya ya, setelah 15 menit makan baru dia sikat gigi, karena kalau nggak ada pH-pH tertentu di dalam mulut yang bisa berkontradiksi langsung kalau kita sikat gigi. Jadi tunggu 15 menit, 10-15 menit baru sikat gigi setelah makan pagi. Sarapan. Makanya kalau anak-anak kalau yang biasa mau sarapan setengah 7 tuh cocok. Mandinya jam 7 gitu kan. Nah, terus yang kedua malam sebelum tidur. Nah, usahakan misalnya anaknya tidur jam berapa? Jam 9, jam 8, itu tidak ada lagi makanan dekat dia mau sikat gigi. Misalnya jam 8 dia tidur. 8 kurang 10 dia udah sikat gigi kan. Nah, nanti tidur jadi tidak ada lapar-lapar lagi makan. Tapi kalau tipikal anak yang mau makan lagi ya diatur bagaimana nih sikat gigi jam berapa ya. Gitu supaya karena 15 menit setelah dia makan konsumsi tertentu. Jadi 2. Tapi di antara itu misalnya, jadi hanya 2. Oke, jadi di antara setelah makan pagi sarapan nih di sekolah. Pulang siang gimana? Di antara 2 jam itu bisa berkumur. Tapi misalkan ini terlepas, bukan saya setuju dengan konsep itu. Misalnya gini, ada orang tua tuh suka kasih candy yang lengket di gigi-gigi, kan
kumur saja mungkin dia tidak terlepas. Cukup ya. Jadi bisa mungkin tanpa odol pun disikat ininya di antara jam-jam itu. Berarti ya setelah pulang sekolah. Berarti ayah bunda sebelum anak-anak pergi sekolah itu sudah sarapan dulu baru mandi ya. Jangan mandi dulu. Karena orang tua kan sering itu. Bisa juga, cuman dia harus balik. Iya, balik lagi kamar mandi. Boleh dibalik, tapi bagaimana orang tua mengatur itu. Mengatur itu itu yang terbaiknya memang makan dulu 15 menit kemudian baru sikat gigi ya. Masya Allah. Lebih begitu ya. Jadi kan ada usia anak-anak itu nanti akan terlepas giginya ya dok ya. Itu di usia berapa ya kira-kira gigi susu ya istilahnya? Susu anak itu terlepas ya. Kalau seperti pengalaman anak saya mungkin di kelas 1 SD ya. Jadi usia-usia di gigi bawah tuh bisa usia 6 tahun. Tapi memang ada juga tiba-tiba usia 5 ke 6,5 tuh udah berganti. Jadi sangat dalam konsep teori memang usia 6 tahun, di bawah 7, kemudian 8 pindah lagi sampai gigi ke belakangnya ya, sampai dia ada umur pergantian tuh sampai 11-12 tahun. Makanya kadang beberapa anak berbeda dengan anak tertentu. Kemudian kalau ada gigi geraham pertama itu umur 6 tahun. Jadi orang tua jangan salah nanti pas tumbuh gigi satu lagi yang gigi permanen, gigi geraham pertama namanya. Jangan pikir ini akan ganti. Jadi orang tua abai. Jangan gitu. Itulah gigi yang tidak akan berganti lagi. Itu mulai pertama umur 6 tahun kadang atau ke-7. Nah, itu jadi harus lebih lagi ekstra orang tua menyatakan sudah sikat gigi. Dicek walaupun anak sikat gigi sendiri, orang tua harusnya juga karena anak-anak mungkin kan nggak maksimal. Itu juga yang salah. Udah dia sikat gigi sendiri gitu. Tapi kita orang tua harus perhatian gitu, melihat kan anak-anak biasa-biasa aja nggak. Kenapa orang tua harus berperan? Kadang dia nggak bersih, nggak selalu dia sudah selesai. Nah itu perlu perhatian juga. Itu. Nah kan kadang udah mau goyang nih giginya. Terkadang kan anak-anak nggak bilang sampai tumbuh ya. Lagi. Tumbuh itu namanya persistensi. Tumbuh berlapis. Makanya kalau orang tua, misalnya hari ini kita perhatian lihat anak. Makanya saya suruh kontrol tadi kalau bisa jangan kita harapkan dia sendiri, langsung kita coba lihat gitu kan pas sikat gigi, pas lihat coba udah aman kan. Dia ada kayak bentuk gembung gusi, itu tanda-tanda bisa jadi, atau putih dan terlihat, tanda-tanda dia mau tumbuh. Nah kalau orang tuanya misalnya dari batas hari pertama tanggal 1 misalnya. Kemudian tanggal 7 boleh setelah itu kalau memang anaknya sudah pintar menggosok giginya, bolehlah kita cek lagi di tanggal 7 ya, bentuk perhatiannya aja. Supaya kita tahu udah tumbuh. Karena anak-anak dia kan kadang ada paham dia sampaikan, kadang ada yang takut karena takut cabut gigi kan. Nah, usahakan memang yang paling enak cabut tuh kalau goyang. Kalau udah mengeras ada muncul itu udah keras, udah suntik kan. Makin sakit lagi ya. Takut aja sih dia. Kalau guna suntik itu kan untuk supaya dia kebas, lebih tidak takut dia cabut. Kayaknya dengerin kata-kata suntik udah. Makanya jangan ditakutin anak-anak dengan suntik nanti ya. Itu dia. Berarti kalau udah berlapis itu sudah permanen dok? Ya gini, berlapis ya kan tumbuh dia gigi di belakangnya susu. Atau di depannya salah satu lah. Jadi yang tumbuh itulah yang permanen. Cabut ya. Cabut yang gigi susunya. Cabut gigi susunya. Ya walaupun kalau dia rapi, oke alhamdulillah. Tapi kalau enggak mungkin akan berjejal. Itu tergantung rahangnya gitu. Itu konsepnya lain lagi. Jadi banyak ilmu ya di kedokteran gigi ini ya. Masya Allah. Itulah gimana nih saran dokter, gimana apa sih maksudnya pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut untuk anak-anak yang mungkin bisa jadi saran ya untuk orang tua atau di sekolah dalam menjaga kesehatan gigi. Gini, cobalah kita pikirkan bagaimana kita akan memenuhi gizi anak bila gigi dia itu berlubang. Tentunya dia enggak senang makan kan, itu itu yang pertama. Bagaimana kita mau memenuhi gizi dia? Nah itu penting. Nah kalau udah gizi enggak terpenuhi, bagaimana menjaga kesehatan dia? Nah itu kan dia hanya makan yang
Ya kayak lembek-lembek saja karena dia tahu dia sakit gigi. Ya kan benar. itu. Nah, kalau misalnya untuk menuju dia ke itu kan kalau gigi sudah lubang lebih awal, sementara penggantinya tuh punya jadwalnya, ya Iya kan? benar. Nah, ini akan terjadi kayak tadi berlapis, ya kan? Karena dia harus dicabut lebih cepat. Iya benar. Memang ada konsep tertentu yaitu pemasangan ada alat tertentu. Bisa kalau orang tuanya mau. Jadi untuk menjaga ruang gigi itu bisa. Nah, kalau misalnya untuk kenapa penting? Ya karena dia kan seiring dewasa, misalnya sekarang ya, anak SMA pengen jadi polisi, pengen jadi tentara. Kalau giginya nggak bagus gimana? Iya. Ini udah konsep di luar konsep gigi susu memang, tapi kan lebih ke cita-cita. Nah, jadi penting untuk orang tua tahu. Tapi kalau untuk anak-anak ya itu gizinya juga tidak benar, dia tidak sehat ya, menjaga pertumbuhan rahangnya juga nggak baik jadinya. Jadi banyak hal yang memang akan terjadi. Kayaknya sepele, ya memang lah nanti ganti gigi susunya, tapi nggak begitu juga, ya kan? Mana cobalah setiap orang tua pun terganggu anaknya sakit gigi tiap hari kan nangis malam semua. Iya dia. Berarti tetap gigi itu kita orang tua juga sebagai orang tua harus disiplin ya. Iya. Disiplin memantau, menjaga, ya, merawat gigi. Karena anak-anak tidak paham gitu, oh kayak gini. Tapi kan konsep bahwa ini udah ada gigi yang tumbuh, ini giginya sudah mulai berlubang. Jangan tunggu dia berlubang besar. Lihatlah pada saat dia titik-titik hitam, bawa aja. Kita senang ke salon ya, ya kan? Kenapa nggak ke dokter gigi? Kalau dia nggak high risk, tidak resiko karies tinggi, dia bisa bawa 6 bulan, bisa dibersihin karang gigi juga loh. Jadi anak-anak juga bisa. sampai orang dewasa harus 6 bulan sekali. Tapi kalau dengan resiko tinggi harus 2 bulan atau 3 bulan. Gitu. Makanya nanti dokter gigi anak dia bisa menilai, ini harus sekian bulan, Makanya itu jangan kita aja nih ke salon. Kayak gini, kadang konsepnya gini, orang rela membeli sepatu mahal, baju mahal, ya kan? Tapi kesehatan tuh ini enggak terperhatikan. Sebenarnya fokusnya harus dialihkan dulu. Kalau memang maksudnya kesehatan itu lebih utama karena untuk masa depan ya. Ya kalau baju hari ini memang kita sanggup gitu ya untuk beli sekian. Tapi kalau ke dokter gigi kalau dibilang sekian ada besok nggak mau balik deh. Kalau swasta ya, kalau swasta nih kita bukan cerita di BPJS ya, klinik gitu atau ke praktek sore. Jangan langsung kita konsepkan mahal. Kita mau butuh nih kesehatan. Iya benar. Itu dia, ya kan? Jangan mau beli sepatu. Itu yang penting. Intinya ya. Insyaallah dong. Ini menarik sekali sih pembahasan dokter hari ini. Semoga kan dengan tanya jawab ini edukasi ya ayah di rumah. Harapannya juga, itu tuh. Iya, harapannya seperti itu. Dan kami juga di sini belajar ya, dokter ya, sama-sama kita belajar bahwa sangat penting untuk menjaga kesehatan gigi pada anak khususnya di usia dini ya, dokter. Mungkin podcast kita sampai di sini aja dulu. Ya, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat untuk bunda-bunda dan ayah juga ya. Karena nggak bunda aja yang ngurus gigi anak. Ya, Masya Allah. Jazakillah khairan dokter udah meluangkan waktunya hari ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali ya. Insyaallah. Dan sebentar lagi kita akan mau sosialisasi nih dengan anak-anak ya, dan juga praktek bersama sama dokter Maulidat. Ayah bunda, kita cukupkan dulu ya di sini ya. Semoga apa yang disampaikan tadi bersama dokter bermanfaat semuanya bagi ayah dan bunda dan adik-adik di rumah. Kami tutup ya ayah dan bunda. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.